Ya, oke Bang. Maksudnya gimana untuk hari ini agenda? Baik, saat ini kami menghadiri undangan dari Dukcapil menyangkut masalah surat kematian. Yang dimana pada saat ini surat kematian itu muncul, tapi bukan saudaranya yang menerima. Jadi karena saudara ingin mengurus untuk penetapan ahli waris yang lain-lainnya, makanya perlu kami meminta itu sama kita. Akan tetapi saat ini juga pihak daripada mereka atau Abu Bakar yang sudah diundang tapi tidak hadir, sehingga pakai proses lagi nih, kita tunggu lagi panggilan sekali lagi. Kalau juga tidak juga akan kemungkinan besar akan diterbitkan, karena ini prosesnya untuk ke depan, artinya untuk penetapan ahli waris. Jadi kita perlu surat kematian itu. Tapi yang kita sayangkan, mereka sudah diundang tapi tidak hadir. Arti apa? Tidak kooperatif lah begitu untuk menyelesaikan persoalan kekeluargaan ini. Untuk alasannya sendiri Bang, tidak hadir Bang? Ya, Untuk alasannya dia tidak hadir? tadi setelah dikonfirmasi tanpa alasan. Makanya kami sebenarnya kecewa, tapi nggak apa-apa karena perjuangan butuh waktu. Bang, mereka itu siapa Bang? Abu Bakar, karena katanya permohonan itu dari dia. Oke, yang mengajukan awal dia. Dia mengajukan awalnya ya. Bang, ini kan wilayah Jakarta Barat Bang. Untuk almarhum DKI. sendiri kan waktu itu kan Jakarta Timur Bang. DKI. Ya, cuman karena pihak daripada sini mengamini bahwasanya itu proses itu benar, kami ya nggak mempersoalkan dalam wilayah. Kenapa? Tujuan kita ini baik kan gitu. Barangkali ada suatu aturan yang membolehkan barangkali. Oke. Bang, ini kan sudah 40 hari lewat Bang. Iya. Wasiat sendiri sudah dibuka apa belum nih Bang? Ini tadi yang jadi perdebatan kita, yang menjadi kekhawatiran kita, kenapalah pihak mereka ingin memperlama seperti ini. Alangkah naiknya kita selaku orang yang beragama, terutama beragama Islam, harus menunda-nunda hal-hal yang pokok menyangkut pembagian atau wasiat. Kita juga tidak memungkinkan kalau wasiatnya bagus dengan porsi hukum, kita nggak persoalkan. Tapi kenapa harus nunggu-nunggu? Itu barangkali usahakan kita, publik aja heran atas perilaku tindakan mereka mengulur waktu sehingga hal-hal ini selalu dibicarakan. Itu bagi saya sangat saya sesalkan tindakan seperti ini. Bang, wasiat itu sudah ada Bang? Jadi gini, bahasa daripada pengacara pihak anak angkat itu ada katanya notaris. Notarisnya pun sampai detik itu kita nggak tahu siapa notarisnya. Kalau notaris itu ada, dia harus berpikir baik, undang tuh. Nah, yang jelas tindakan mereka saat ini mencederai khususnya untuk orang yang beragama. Ingat, seseorang yang setelah meninggal wajib segerakan uruskannya, baik itu hutang maupun warisan. Itu yang saya kecewakan. Artinya lembaran warisan itu belum ada, belum pernah lihat? Belum, sebenarnya kami tidak memperdulikan. Kalau waktu itu mendiang, ingin menghibahkan, mewasiatkan, kita siap, tapi tidak lebih dari sepertiga. Oke. Alasan mereka Bang tidak membuka belum membuka wasiatnya Baik. hingga hari ini. Bahasa mereka tunggu undangan dari notaris. Itu kan bahasa sepihak. Kalau kita mau cerita ke keluarga, nggak perlu seperti itu. Nggak usah ditutupi. Itu yang kami minta sama mereka. Jadi juga saya juga berpikir kepada pihak-pihak luar juga, barangkali ya keluarga yang tidak merasa keluarga oleh mereka, kami sebenarnya tidak masalah. Tapi kami hanya menguruskan persoalan itu aja. Bu, tadi di dalam seperti apa Bu? Barangkali minggu depan. Bu, tadi di dalam seperti apa Bun? Tadi prosesnya gimana pun di dalam? Apa yang di Tanyakan. Apa aja sih kira-kira? kencangan sedikit Bun? Menyampaikan apa menyampaikan apa yang diminta mereka. diminta mereka. Data-datanya apa aja? Ya kan nanya tentang siapa Abu Bakar itu, ya kan? Kita bilang anak angkat itu. Bun, artinya ini masalah jadi konsumsi publik yang soal rebutan harta, ibarat kata gimana sih Bun melihat kisruh soal harta warisan? Sedih lah, Mas. Jadi kita jadi bahan cemoohan netizen. Padahal kita nggak ingin seperti ini. Kita pengen baik-baik aja lah. Bun, artinya banyak mungkin pro kontra ya Bun, ada yang membela pihak sebelah, ada yang menyalahkan pihak keluarga kandung, mungkin kemana saja selama ya gimana Bun menyikapinya Bun? Saudara juga kemana-mana masih ada di situ dan masih juga menjagain dia. Contohnya seperti ini anak saya dari 3 tahun dia
yang ngurusin. Kalau saya memang nggak ngurusin karena saya udah umur, takutnya ntar kalau di rumah sakit lama-lama ntar malah sakit gitu. Berarti nggak bener ya Bun kalau nggak ada yang ngurusin ya Bun dari Benar. Artinya keluarga selama ini peduli ya, Bun? Peduli, kita saudara nggak mungkin lah ninggalin dia. Bunda kan dari awal pandemik itu udah di sini. Waktu dia sakit itu, awal dia sakit itu dia waktu ngawinin anaknya yang bernama Khadijah itu udah mulai bengkak kakinya. Ngomong mami nih kaki mama bengkak nih, gitu sakit. Ini tuh bukan cuma ke rumah sakit, ya ke alternatif juga ngobatin dia. Itu semua pengobatan itu pakai BPJS, bukan dibayar gitu. Bun, memang dari awal hubungan antara anak angkat dan keluarga kandung ini memang tidak harmonis atau seperti mana sih Bun? Ya, dibilang nggak harmonis ya begitu. Kalau di depan Dorce mereka ini gitu kan lebih baik mah. Kalau nggak disuruh Dorce gitu, ini salam Bunda, nggak bakalan. Berarti nggak pernah saling sapa atau ngobrol ya Bun kalau nggak disuruh ya Bun? Enggak. Pas kemarin pemakaman gimana Bun? Ada komunikasi gitu sama angkat? Andrian, Sejak meninggal nggak ada, cuman hari kedua aja kita datang ke sana. Itu juga yang nyuruh, maaf, yang nyuruh tuh FD suruh kita ke sana gitu, mengenai tentang apa pembayaran uang utang keluarga gitu kan. Tapi mereka menyambutnya dengan gimana ya, kurang baik gitu. Kalau kita datang aja dari lohor sampai maghrib kita nungguin dia, tahu-tahu dia datang udah bawa pengacara. Terus nggak ada lagi ininya sopan santunnya sama orang tua. Waktu saya nelpon nggak dibalas WA, nggak dibalas, saya nanya baik-baik, mah kok emang nggak datang, Bunda udah lama di sini gitu kan. Siapa suruh ke sini gitu. Siapa suruh datang? Terus kita juga dibilang saudara nggak dianggap. Ini sama sekali gak dikabarin kemarin pas meninggal. Andrian. Waktu meninggal saya udah bilang bagaimanapun juga dia itu saudara saya. Tolong kasih tahu saya apapun yang terjadi sama diri dia, sama diri dia. Ini handphone saya bawa terus loh. Ada kabarin gitu, setiap hari saya nanya gimana kabar mama, gimana kabar mama. Baik gitu. Mama sekarang makin ini Bu, makin ini gitu kan. Karena saya udah marah-marah di situ. Saya kasih tahu, saya marah-marah. Udah kasih tahu sama dia. Bunda minta mas setiap waktu kapan aja tolong kasih tahu Mam Bunda ya dan mama. Paginya tuh saya makan nggak enak, kita ada nih HP, tahu? Atau telepon dari mereka, buat mama udah nggak ada gitu. Ya saya lemas, udah mama udah nggak ada. Akhirnya kami pagi-pagi itu berangkat juga jam 7 lah kalau nggak salah jam 9. Bang, terkait waris Bang. Ya. Apa aja aset yang Ya, ditinggalkan. intinya abang ketahui Bang? Ya, jadi melalui pesan WA ke Mimi itu ada aset memang akan diserahkan kepada abang yang tertua dengan Ibu Lita. Ada bukti WA Ibu Mendiang Dorce pada saat itu. Ada. Jadi ini kenapa tidak kami lemparkan dulu? Kenapa? Sebenarnya kami mau menunjukkan sama mereka itu kan mereka. Kalau itu dikesampingkan kita rembuklah dulu. Siap kok mereka, tidak harus ada patokan ini seperti itu, tidak. Jadi saya juga meminta kepada mereka hal-hal yang sudah diketahui secara umum sebenarnya tidak perlu dibuktikan lagi. Mereka tidak tahu sama Ibu Lita, tidak mungkin menikah mereka pun ibu ini ada. Yang kecil Contoh di Lubang Buaya. Dasar apa mereka harus di situ? Itu Lubang Buaya punya Ibu Dorce ya. Kenapa mereka menempati? Jadi hal yang sudah umum itu nggak perlu lagi lah mereka meminta formil, mana surat keterangan ahli waris apa. Janganlah seperti itu. Tapi kalau itu juga mereka minta, kita siap untuk membuatnya. Makanya kita menjumpai Dukcapil untuk membuat proses itu. Apa Bang aset-asetnya Bang? Ya? Boleh tahu Asetnya apa aja sih Bang yang Itu berupa tanah, ada 2 item, termasuk di Lubang Buaya, termasuk di Jati Bening. Itu aja atau ada yang lain? Untuk saat ini gitu, karena kan secara umum kita belum tahu nih kepastian yang lain-lain.
Tapi ada juga polemik masalah emas. Emas itu kita ketahui pada tanggal dari bulan 1 tahun 2002 ada mereka meminta ke toko emas yang sudah dibayarkan bulan 1 itu untuk diminta mereka. Akan tetapi pemilik toko emas itu tidak memberikan. Nah, di situ timbul lagi bahasa. Berarti ada harta warisan berupa emas. Yang digadai atau bagaimana, Bang? Awalnya digadai. Nah, jadi beberapa bulan kemudian bulan 1 semalam ditebus. Nah, di situ kami curiga, uang siapakah itu? Uang donasi dari atau sumbangan pihak yang menyumbang ke sakit Ibu Dorce atau uang lain nih? Maka di situ kami agak curiga. Kenapa? Harta Bu Dorce ini kan bisa terpisah nih. Harta yang dia dapat secara kerja keras atau dari sumbangan. Di situ nanti kami mau mengaudit. Kemana saja sumbangan-sumbangan selama ini dari masyarakat yang tersentuh hatinya, kemana larinya? Bang, misalkan ada bahasanya para netizen bilang ya udah balikin aja uang donasi. Nah, seperti apa? Balikin lagi aja uang donasi daripada menjadi kesalahan. Baik, sebenarnya wajib dikembalikan. Nah, kemana kembalikannya? Ke negara melalui Baitul Mal. Kenapa? Itu kan uang udah bercampur nih. Yang jadi persoalannya siapa yang nerimanya dan di mana transaksi pengeluarannya dan di mana sisanya. Memang ada waktu itu kita tahu bersisa, tapi ini belum kita buka. Kalau bersisanya kemana larinya? Itu harus ke negara. Negara nanti menyerahkan ke Baitul Mal. Bang, untuk jumlah sendiri, anak angkat ngasih tahu nggak sih besaran uang donasinya dan digunakan untuk apa? Selentingan saya dengar sisanya sekitar 170-an. Itu dari siapa aja, Bang? Ya, Itu dari siapa aja? barangkali ada yang rekan-rekan bilang, Aliwas bilang ada yang dari katanya Ibu Mega, ada Pak Jokowi, dan barangkali di media sosial pun pernah kita dengar itu. Bang, kalau untuk aset yang milik pribadi berapa Bang kira-kira totalnya? Kisaran berapa? Kalau dinominalkan kita belum menghitung nih, tapi pasti di atas 1. 1 M, itu yang pribadi Bang ya? Iya, Itu yang 2 rumah itu ya? 2 letak tanah. Iya, tanah Jati Diri Iya. sama di Kubang Buaya. Iya. Bang, ke depan apa Bang? Ke depan juga kami meminta sama mereka supaya jangan diperpanjang. Kami hanya meminta itu aja. Duduk bareng, selesaikan secara kekeluargaan, selesai ini semua. Oke, Bang. Tadi di dalam berapa pertanyaan, Bang, yang diajukan, Bang? Jadi tadi pada saat di dalam mereka menanya siapa yang hadir, terus mempertanyakan apa maksud dan tujuannya kita sampaikan, terus mereka menyesalkan si pihak yang diundang itu Abu Bakar salah satunya, tapi tidak hadir. Karena tidak hadir itulah makanya akan dipanggil kembali sampai 3 kali. Kapan itu Bang selanjutnya Bang? Tadi belum bisa dijadwalkan, tapi pada umumnya per seminggu pada umumnya. Per 1 minggu berarti kita hitung per minggu depan berarti ya? Iya, karena itu kewajaran ya. Kayak sama kepolisian juga memanggil itu per seminggu. Tapi dia tadi belum menyetuskan tanggal berapa. Oke, Bang. Oke, thank you Bang. Makasih Bu.